Semuanya, menjadi pahlawan namun mendapat hinaan, adalah hal yang berat bagi pahlawan kita ini. Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis, yang pernah dia lawan sebelumnya. Bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, jika video ini bisa menghibur kalian. Awal cerita akan langsung membawa kita kepada kastil Raja Iblis, dan kamera akan langsung menyorot seorang pemuda, berniat memasuki kastil dengan kepercayaan dirinya yang besar. Ia meyakinkan dirinya sendiri kalau semua akan berjalan lancar, dan dia pasti akan diterima. Dia sangat optimis dengan dirinya sendiri, ia pun membuka pintunya dengan sangat keras, bersiap menjalani interview ini. Terlihat seorang Raja Iblis dengan 4 pengikutnya di singgasananya, meski disebut Raja Iblis, bagi Mimin dia tetap karakter wanita yang boing-boing. Gua gak pedulin sama ceritanya, yang penting gua bisa nonton tonjolan dada. Lu jangan saya deh. Pemuda itu mendekat sambil menunjukkan daftar riwayat hidupnya, dengan kepercayaan diri dan tanpa basi-basi, ia langsung memulai interviewnya sendiri. Singkatnya tuh dia mengatakan namanya adalah Leo Demonheart, kemampuan khususnya adalah berpedang, sihir hitam dan juga sihir roh, bahkan dia memiliki kemampuan lain selain yang ia sebutkan tadi. Dia juga berkata, mempunyai pencapaian mengalahkan Mao Ekidona meski 1 lawan 1, dia berharap bisa masuk sebagai prajurit Raja Iblis yang baru, untuk membunuh semua manusia bodoh dan membangun kerajaan iblis yang milenial. Sejenak suasana menjadi hening. Kata Leo Demonheart melihat situasi sunyi ini. Mao Shantik pun kemudian berdiri. Leo Demonheart berpikir, bahwa sepertinya dia telah memberi kesan yang baik. Ia pun bertanya kepada Mao Shantik, apakah kau terharu dengan datangnya sosok yang kuat sepertiku? Namun kemudian Mao Shantik menjulurkan tangannya sambil mengatakan, tentu saja, aku tak akan menerima orang seperti dirimu. Setelah penolakan tadi, selanjutnya Shin akan menjelaskan alasan Leo Demonheart bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Kembali 3 tahun yang lalu, setelah terpilih sebagai seorang pahlawan, Leo berkelana ke kota suci bernama Rein, di sanalah ia mengalahkan Mao Ekidona. Bila Leo boleh memuji sesuatu tentang dirinya, ia akan mengatakan bahwa dirinya sangat kuat, memiliki gelar kesatria kerajaan, selalu menjadi yang paling terdepan baik dalam sihir, alkemia ataupun sebagai prajurit. Namun pahlawan bego kita ini, partinya dianggap sebagai pengganggu, baginya meski hanya sendiri, ia sudah bisa menyelamatkan dunia ini selama 5 kali. Itulah yang ada di dalam benak pahlawan Leo Demonheart saat ini. BTW Shin menampilkan Leo bersama 4 jenderal iblis dalam satu meja, dan cerita itulah yang ia sampaikan kepada 4 jenderal, tentang alasannya berkelana sendirian. Lalu Jenderal Edward, salah satu dari 4 jenderal iblis, mengambil gagasan atas cerita Leo, mengatakan bahwa karena sifat gila itulah, yang membuat Leo berkelana sendirian. Namun Leo menjawab, bahwa dirinya saat ini sudah berubah. Itu benar sekali, dia memang terlihat sudah berubah, saut kata dari salah satu jenderal Loli bernama Lily. Leo Demonheart pun berkata, kalian ini benar-benar bervariasi, lah Bambang lu kata mereka barang bervariasi. Jika kalian bertanya kenapa mereka saat ini bisa duduk dalam satu meja, jawabannya sangat simpel. Setelah Leo ditolak oleh Mao Ekidona, ia mendekati 4 jenderal Mao Ekidona, agar bisa melakukan interview yang kedua. Tentunya semua hal ini tidak diketahui oleh Ekidona. Leo pun langsung berdiri sambil berteriak kepada 4 jenderal iblis, mengatakan bahwa ia ingin Ekidona mendengarkan perkataannya. Wajah Leo makin serius, mengatakan bahwa dirinya tak sedang main-main. Dia pun kembali mencoba menegaskan sesuatu. Sebelum pembicaraan mereka kembali ke topik utama, Leo ingin 4 jenderal mengingat kembali seberapa kuatnya dirinya. Leo mengingatkan fakta, bahwa ia pernah mengalahkan 4 jenderal iblis hanya sendirian. Leo tahu dirinya memiliki beberapa masalah pada sifatnya, tapi Leo menawarkan sesuatu yang lain, berkata kalau dia akan menunjukkan kekuatannya sebagai nilai jual. Mendengar ini Edward tertawa sangat keras, seakan mengerti tentang apa yang diucapkan oleh Leo. Memang benar bahwa dirinya telah dikalahkan oleh Leo, meski itu adalah pertandingan 1 lawan 1. Sang teriakan merah, Jenderal Naga Edward, kulit naganya adalah yang paling keras dan benar-benar sangat kuat, dia adalah pria yang bodoh. Maaf gua ralat, dia adalah pria yang suka meneriakan kekuatan, bahkan jika saat itu Leo tidak memakai armor, Leo pasti akan kesulitan melawannya. Leo bertanya kepada Edward, kenapa dia mau menjadi bawahan Ekidona.
Padahal kalau dia mau, dia bisa jadi pemimpin di dunia ini. Edward pun menjawab Leo, mengatakan bahwa ia tidak pernah memikirkan itu terlalu dalam, keinginannya hanya bertarung melawan musuh kuat sebagai swordman, dan lagi, menjadi pemimpin itu merepotkan, makanya Edward kagak mau. Edward pun tertawa lagi. Sekarang giliran Mernes yang berbicara, ia menceritakan tentang Mao Ekidona yang memang sedikit aneh, karena berpegang teguh atas prinsipnya, yang tidak mau melakukan pertumpahan darah dengan sia-sia. Mao Ekidona juga memberi perintah bawahannya, untuk memimpin daerah yang sedang diinvasi dengan damai, mereka bahkan mengusir pemimpin yang jahat pada daerah yang mereka jajah. Leo pun berkata, bahwa pada akhirnya, orang yang dipilih sebagai eksekutif Mao adalah orang yang jujur, namun Mernes malah berkata, bahwa ia kasihan kepada Leo Demonheart. Leo pun sempat bertanya-tanya dengan maksud ucapan Mernes, dan Mernes lalu mengatakan, bahwa ia kasihan karena Leo sendirian, bahkan gak punya satu orang teman pun dalam perjalanannya. Dalam ekspresi konyol Leo membantah ucapan dari Mernes, mengatakan bahwa ia tidak ingin, untuk mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Mernes. Namanya adalah Mernes dibesarkan sebagai assassins dari guild, Leo bertarung melawannya di gereja dalam sebuah kota. Andai saja saat itu ada waktu 5 menit lagi, mungkin Leo yang akan kalah dalam pertarungan ini. Leo tidak berpikir melakukan kontes kecepatan dengan Mernes saat itu, namun selagi Mernes semangat terbang ke sana kemari, Leo telah memperhitungkan waktu, dan mengaktifkan sihir Crimson Comet. Pada akhirnya sihir tersebut menghancurkan gereja bersamaan dengan Mernes, namun hal yang terjadi setelah Mernes dikalahkan lebih berat bagi Leo, karena ia menghancurkan warisan budaya dari kota itu, Leo dimintai ganti rugi yang sangat besar. Selanjutnya adalah taring kejam Jenderal Makhluk Buas, Beast Lily. Ia memiliki kemampuan yang bisa berubah bentuk menjadi binatang buas. Namun bagi Leo, sebenarnya dia adalah anjing serigala yang bodoh, dan benar-benar pertemuan yang bodoh. Yang terakhir adalah wanita ini, pemilik segala mistik, Jenderal Sihir Sutina. Dia adalah sumpah gede banget bro anunya. Sebelum kisahnya dimulai, Mimin mau minta maaf dulu sama kalian mewakili Leo Demonheart. Di sini Leo Demonheart harus berkata jujur, mengatakan bahwa dia menang dengan sangat mudah. Dia adalah Sakubus yang memiliki kekuatan sihir tertinggi. Rumor mengatakan bahwa dia menguasai berbagai macam sihir, namun Leo mengeluarkan sihir yang menyegel seluruh jenis magis. Sutina pun langsung teriak kepada Leo, mengatakan bahwa dirinya adalah penyihir, dan dia gak akan bisa menang melawan pahlawan, tanpa menggunakan sihir. Tanpa wajah bersalah Leo pun mengatakan, bahwa sebagai seorang profesional, sudah wajar baginya melakukan hal semacam itu. Sutina berkata, pada saat mereka bertemu waktu itu, sihir pertahanannya sama sekali tidak bekerja. Sutina langsung teriak mengatakan, lagi pula mana ada di dunia ini, orang yang tiba-tiba muncul langsung nyegel semua jenis sihir. Tentu saja Leo langsung nyaut ngejawab, bahwa tentu saja semua itu ada, orang itu adalah dirinya, Leo Demonheart gitu loh, apa sih yang gak bisa. Sate tahu, sekarang menuju topik utama, cerita tentang kepahlawanan Leo Demonheart diakhiri. Sutina langsung bertanya, kenapa seorang pahlawan sepertinya, mau untuk mengikuti interview, dan ingin menjadi prajurit Mao atau Raja Iblis. Terlebih lagi bagi Sutina, rasanya tidak perlu juga untuk menceritakan kejadian masa lampau. Dengan percaya diri Leo berbicara, bahwa itu semua termasuk presentasi darinya, Leo pun tanya kepada Sutina, seakan yakin bahwa Sutina sedang penasaran, tentang bagaimana caranya menggalahkan 3 jenderal iblis yang lain. Dan Mernes lalu berkata, memang benar, begitu kita menyadarinya, kita semua telah dikalahkan, dan selain itu, cara Yusa mengalahkan Sutina adalah yang paling tragis, kasihan sekali. Merasa diolok-olok semua orang, wajah Sutina pun merah, ia langsung berdiri dan memukul meja dengan sangat keras, seakan malu dia mencoba mengatakan sesuatu, agar kembali lagi ke pembahasan utama mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh Leo Demonheart. Aku datang ke istana ini bukan untuk bermain-main, aku mempunyai alasanku sendiri, kenapa aku ingin bergabung menjadi prajurit Mao. Wajah 4 jenderal iblis langsung diam dengan tatapan tajam, mendengar alasan sebenarnya yang akan dikatakan Leo Demonheart, dan ceritanya bersambung. Sayang banget ini masih perdana, beberapa hari lagi animenya akan dirilis, 1 chapternya saja sudah bisa membuat cerita segini panjangnya. Kemungkinan ini juga akan terjun di episode 1 nantinya, bahkan mungkin episode 1 nanti juga akan mencakup lebih dari 1 chapter.
Tetap dukung terus channel ini, terima kasih untuk yang sudah mau mampir di channel ini. Jika ada kata-kata, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka Mimin akan buat lagi videonya.